Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Khani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita mempelajari matan al-ghayah wa taqrib, atau yang juga dikenal dengan matan ghayah al-ikhtisar, atau yang juga dikenal dengan matan Abi Syuja' dalam fikih mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan faslun wa tajuzul wasiyatu bil ma'lumi wal majhul wal mawjudi wal ma'dum, dan boleh berwasiat dengan sesuatu yang diketahui, juga dengan sesuatu yang tidak diketahui, dengan sesuatu yang telah ada dan dengan sesuatu yang belum ada. Wahiyya minas thuluthi, dan wasiyah itu dari sepertiga harta. Fa in zada, apabila lebih dari sepertiga, wuqifa ala ijazatil warathah, tergantung kepada dibolehkan oleh ahli waris atau tidak. Wala tajuzul wasiyatu lil waris, dan tidak boleh wasiat kepada ahli waris illa ayyujizaha baqil warathah, kecuali kalau dibolehkan oleh semua ahli waris yang lainnya. Wa tasihul wasiyatu min kulli malikin aqilin, dan wasiat itu sah dari semua orang yang memiliki harta dan berakal. Likulli mutamallikin aw fi sabilillah, pada setiap orang yang bisa memiliki atau di jalan Allah. Wa tajuzul wasiyatu ila man istama'at fihi khamsu hisal, dan wasiat itu boleh diberikan kepada orang yang terkumpul padanya 5 hal ini: al-islamu wal buluhu wal aqlu wal hurriyatu wal amanah. Orang Islam, balik, berakal, merdeka, dan amanah. Bab yang ada di hadapan kita para ikhwan azanillahu wa iyyakum, dan ini adalah akhir dari pembahasan fiqh al-muamalat al-maliyah, fikih tentang muamalah maliyah. Karena dalam madhab Syafi'iyah, fikih itu mereka bagi menjadi 4. Sebenarnya dalam semua madhab sama, hanya cara pembagiannya aja yang beda antara satu dengan yang lain. Dan dalam istilah yang baku dalam fikih madhab Syafi'iyah, fikih itu terbagi menjadi 4. Istilah mereka itu arba'atu arba', yakni 4 bagian. 4 bagian. Rubu'ul awal, seperempat yang pertama, itu adalah yang berkaitan
berkaitan dengan perbuatan seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi karena fikih itu adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyah, mengetahui hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amal seorang hamba. Jadi yang pertama, seperempat yang pertama adalah fikih yang berkaitan dengan amaliyah seorang hamba yang kaitannya dengan Tuhannya, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fiqhul ibadat, fikih ibadah, mulai dari kitab at-taharah, mawaqit, shalah, zakah, siyam, kemudian haji dan rentetan-rentetannya. Kitabus shalah kaitannya dengan kitab al-janaiz. Kitabul Hajj kaitannya dengan umrah, kaitannya nanti juga dengan udhiyah, dengan nazar, dengan aiman, dengan yang macam-macamnya. Itu dalam fiqhul ibadat. Tapi orang itu setelah dia balik yang wajib ibadah, maka sebentar lagi dia itu akan beraktivitas, cari kerjaan. Sebelum dia nikah, sudah cari kerjaan, cari penghasilan, cari pendapatan. Maka para ulama Syafi'iyah mengurutkan fikih dengan ar-rubu'us tsani, seperempat yang kedua adalah fiqhul muamalatil maliyah. Fikih yang berkaitan dengan muamalah yang kaitannya dengan harta benda. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, ju'ala, wasiyah, waris, riba, ghasab, dan macam-macamnya. Yani luqata gitu ya, laqid dan macam-macamnya itu masuk dalam kawasan fiqh al-muamalat al-maliyah. Dan itu mereka urutkan di nomor yang kedua karena rata-rata orang itu kerja dulu baru nikah, punya pendapatan dulu baru nikah, rata-rata orang. Jadi orang itu aktivitas kerja, ya sudah kerja, kemudian sudah merasa siap, baru kemudian menikah. Dan ini pembahasan tentang wasiyah adalah akhir dari rangkaian ar-rubu'us tsani. Akhir dari rangkaian fikih bagian yang kedua, seperempat yang kedua, yaitu fiqh al-muamalat al-maliyah. Yang ketiga adalah setelah orang itu punya pekerjaan, setelah itu orang itu punya pendapatan, maka yang dipikir umurnya sudah siap adalah nikah. Maka masuk kepada ar-rubu'us tsalis. Yani fikih seperempat yang ketiga, yaitu fiqhul usrah, fikih keluarga, atau yang masyhur pada zaman sekarang dengan istilah fiqh al-ahwal as-sahsiyah. Jadi yang ada pada istilah yang ada pada zaman sekarang, istilah pada zaman dahulu istilahnya adalah fiqhul usrah. Mulai dari cari pasangan, kemudian akad, kemudian nikah, kemudian hidup rumah tangga, kemudian kekiran rumah tangga. Jadi kemudian kalau sampai terjadi perceraian, terjadi khulu, dan semua rentetannya, semua rentetan-rentetan yang ada, maka itu masuk dalam kawasan fiqh al-usrah atau al-ahwal as-sahsiyah. Setelah orang itu akan berumah tangga, satu rumah, rumah lagi, rumah tangga lain, rumah tangga lain, rumah tangga lain, maka pasti akan terbentuk satu komunitas masyarakat. Hidup bermasyarakat itu mesti ada aturan tatanan. Mesti ada aturan tatanan kemasyarakatan. Ya ada RT, ada RW, ada kepala desa, ada ini, ada itu. Tatanan kemasyarakatan, ada aturan, ada undang-undang, ada perdes, ada apalagi. Perdes itu bukan peraturan bedas loh ya. Peraturan desa. Jadi peraturan desa ada ini, ada itu. Nah, di tengah masyarakat itu ada orang baik, ada orang buruk. Mesti ada aja permasalahan dalam di tengah masyarakat. Utang piutang nggak bayar, ada yang maling, ada yang mencuri, ada yang ini, ada yang itu. Maka muncul berbagai macam kasus-kasus sosial. Jadi ada orang yang melanggar hukum. Maka ada fikih namanya pasalah jinayah. Kalau sudah ada pelanggaran hukum,
maka butuh orang yang memutuskan hukuman, dialah qadhi, seorang hakim. Hakim itu nggak mungkin ada tanpa negara. Maka muncul pembahasan fikih ketatanegaraan. Fikih ketatanegaraan. Yani hukum ketatanegaraan kadang-kadang itu perlu mengadakan hubungan internasional dengan negara-negara muslim yang lain atau negara-negara non-muslim. Kadang-kadang serasi, kadang-kadang gegeran. Kalau gegeran muncul fikih jihad. Kalau sudah jihad muncul ghanimah, fai, dan semua rentetan ke belakangnya. Itu semua adalah ar-rubu'ur rabi, seperempat yang keempat. Diistilahkan oleh sebagian kalangan dengan fiqh as-siyasah syar'iyyah, fikih politik syar'i, atau fiqhud daulah, fikih ketata negaraan, fiqhul ahkam as-sultaniyah, gitu ya, fikih ketata negaraan. Dan pembahasan tentang wasiyah ini adalah akhir dari ar-rubu'uts tsani, seperempat yang kedua dari urut-urutan fikih, dari urut-urutan fikih, yaitu fiqh al-muamalat al-maliyah. Baik. Apa itu al-wasiyah? Apa itu al-wasiyah? Al-wasiyah itu dikatakan oleh sahib Kifayatul Akhyar, tafwidhu tasarrufin khas ba'da al-maut. Yani ba'da al-maut. Menyerahkan hak untuk ngelola barang setelah kematian. Jadi orang yang punya sesuatu, dia menyerahkan kepada orang lain sesuatu tersebut untuk dimiliki, untuk dikelola, tapi nanti setelah mati. Jadi A punya barang. Barang milik A itu ngomong, jadi barangku ini saya berikan kepada B nanti kalau aku sudah mati. Ini saya berikan kepada si B nanti kalau aku sudah mati. Berarti A itu menyerahkan barang dia kepada si B, bukan sekarang. Setelah dia itu meninggal dunia. Maka itu namanya wasiyah. Sesuatu yang ditransaksikan saat masih hidup, tapi baru bisa dilaksanakan kalau sudah meninggal dunia. Maka itu adalah wasiyah. Wasiyah ini berbagai macam yang bisa diwasiatkan, terutama kalau berkaitan dengan harta benda. Kajian-kajian fikih banyak mengerucut pembahasan wasiat pada masalah wasiat yang berkaitan dengan harta benda. Dulu di awal-awal masa Islam, wasiat itu satu hal yang wajib. Kalau orang itu meninggalkan uang, meninggalkan harta, orang sudah sakit parah dan dia itu meninggalkan harta banyak, maka dia itu harus berwasiat. Harta ini diberikan kepada siapa saja, diberikan kepada fulan, begitu ya. Anaknya, kerabatnya, tetangganya, temannya, dan macam-macamnya. Dulu di awal-awal masa Islam, Rabbuna Jalla wa Ala menyebutkan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan atas kalian apabila telah datang kepada salah satu dari kalian kematian. In taraka khaira, jika dia itu meninggalkan khaira, meninggalkan kebaikan, meninggalkan harta, maksudnya khairan di sini adalah harta. Jadi kalau orang itu akan meninggal dunia dan dia itu punya harta, maka hendaknya dia itu berwasiat lil walidaini wal aqrabin, kepada dua orang tua dan kepada kerabat-kerabat dekat. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapus hukum ayat ini, maksudnya hukum wajib. Yani pada dengan ayat mawarith, ayat tentang warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu malah memberikan wasiat, memberikan aturan, memberikan ketetapan, yani anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan, terus sampai akhir dari ayat-ayat yang berkaitan dengan wasiat atau afan berkaitan dengan warisan tersebut. Dan sejak adanya ayat waris itu, maka gugurlah, tidak berlakulah hukum yang berkaitan dengan wasiat kepada keluarga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan,
Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada semua orang haknya masing-masing. Orang yang berhak haknya masing-masing. Fala wasiyata liwarithin, maka tidak boleh berwasiat kepada seorang ahli waris. Ini wasiat kalau kaitannya dengan harta benda. Jadi ini wasiat kalau kaitannya dengan harta benda. Adapun yang kedua, wasiat itu terkadang tidak hanya berkaitan dengan harta benda, berkaitan dengan masalah agama, berkaitan dengan masalah hukum, berkaitan dengan masalah-masalah yang lain. Dia itu kepingin kalau nanti dia meninggal dunia, itu siapa yang mandikan. Dia itu kepingin nanti kalau meninggal dunia dimakamkan di mana. Dia itu kepingin begini dan macam-macamnya. Maka itu juga bisa untuk diwasiatkan. Meskipun itu keluar dari kajian fikih. Karena kajian fikih tentang wasiat mengerucut kepada masalah wasiat yang kaitannya dengan harta benda. Beliau mengatakan di sini, wasiat itu boleh. Baik yang diberi wasiat, baik barang yang diwasiatkan itu maklum. Kalau misalkan seorang mengatakan, saya wasiatkan bahwa sawahku yang situ, yang sana, itu kalau saya nanti mati berikan ke masjid. Misalkan begitu. Itu namanya wasiat dan barang yang diwasiatkan maklum. Atau majhul. Barang yang diwasiatkan itu enggak jelas. Yani barang yang diwasiatkan itu enggak jelas. Misalkan dia punya sapi banyak. Sapinya itu banyak. Adalah kalau 20-30 ekor. Yani jelang meninggal dunia dia mengatakan, nanti kalau saya meninggal dunia 2 ekor nanti kasihkan masjid ya. 2 ekor. 2 ekor yang mana ini? Enggak jelas. Yani majhul. 2 ekor yang majhul, yang enggak jelas. Boleh juga wasiat dengan sesuatu yang sudah ada, mawujud, dengan sesuatu yang sudah ada. Dan boleh dengan sesuatu yang belum ada wujudnya. Boleh dengan sesuatu yang belum ada wujudnya. Gambarannya bagaimana? Kalau ada orang itu mengatakan, jadi dia itu punya sapi sekecil-kecil, seumur setahunan. Jadi kemudian dia itu sakit keras mau meninggal dunia. Dia mengatakan, nanti kalau aku mati, kalau nanti sapi-sapi itu melahirkan anak, maka 2 di antara anaknya kasihkan ke masjid. Tatkala dia ngomong semacam itu, sapinya belum lahiran. Ya belum bunting, masih kecil-kecil. Itu namanya al-wasiyah bil ma'dum. Kenapa boleh ya akhwan? Karena wasiat itu masuk dalam akad at-tabarru'at. Akad itu, transaksi itu ada 3. Ada akad al-mu'awalat, akad at-tabarru'at, akad al-zamanat. Jadi akad al-mu'awalat itu adalah transaksi iwad, ganti. Aku memberi, harus dapat. Aku dapat, wajib memberi. Jual beli, upah mengupah, sewa menyewa, semuanya adalah akad atau transaksi mu'awalat, transaksi komersial kalau istilah negeri kita. Jadi komersial, memberi harus dapat, menerima wajib memberi. Nah, kalau transaksi komersial ini mu'awalat, syarat salah satu di antara syarat utamanya itu adalah al-ma'lum, barangnya jelas. Kalau ada jahalahnya maka menjadi terlarang. Yang kedua, adapun kalau transaksi itu, akad itu, transaksi itu adalah tabarru'at, memberi tanpa mengharap balasan. Menerima enggak harus memberi. Jadi memberi tanpa mengharapkan balasan dunia maksudnya.
Adapun akhirat itu bukan urusan fikih. Akhirat itu urusan pahala. Kita bahas fikih dunia. Yang memberi nggak mesti dapat, yang menerima nggak harus memberi. Ya sedekah, hibah, infak, zakat, wasiat, wakaf. Semua itu adalah masuk dalam akad apa? At-tabarru'at. Salah satu di antara ciri khas akad tabarru'at adalah boleh jahalah dan boleh ma'dum. Boleh jahalah. Gak apa-apa jahalah. Mau ngasih hadiah. Akhi, ada hadiah untuk antum. Kardosnya kak badi. Diangkat itu apa nih? Wis bawa aja nanti dibuka di rumah. Ini kardusnya besar, berat. Ternyata isinya opong. Boleh, boleh. Gak ada masalah. Ini gak ada masalah. Kenapa? Karena ini transaksinya tabarru'at, transaksinya sosial. Transaksinya itu adalah untuk mendapatkan, memberikan kepada orang lain tanpa dia harus menerima sesuatu. Lah, aqdul wasiyah masuk dalam akad at-tabarru'at. Masuk dalam akad tabarru'at. Sehingga boleh maklum, boleh majhul, boleh maujud, boleh ma'dum. Ini boleh sesuatu yang sudah ada, boleh tidak ada, boleh yang sudah diketahui atau tidak diketahui. Wallahu a'lam. Baik. Boleh melakukan. Melanjutkan. Wahiyya minas sulus. Dan wasiat itu boleh maksimalnya sepertiga harta. Enggak boleh lebih dari sepertiga. Sebagaimana dalam Sahihain dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, tatkala beliau sakit keras dan tatkala itu enggak punya ahli waris kecuali satu putrinya satu. Tatkala Rasulullah SAW jenguk, sowan ke rumahnya jenguk gitu, maka Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, sebagaimana jenengan tahu saya sakit parah sekarang ini, dan jenengan juga tahu saya itu zumal. Saya itu punya harta, saya itu kaya. Dan saya tidak memiliki ahli waris kecuali putriku. Lah kalau putriku ngapain diwarisi harta banyak-banyak? Toh nanti kalau dia itu bersuami menjadi tanggungan suaminya. Menjadi tanggungan suaminya. Maka saat mengatakan, ya Rasulullah, yani afala atasaddaqa bi thulusai mali. Boleh enggak aku itu sedekah dengan 2/3 hartaku? Maksudnya di detik-detik jelang kematian ini mau bersedekah, berwasiat 2/3 hartanya. Rasulullah mengatakan, lah jangan. Gitu. Saat kembali mengatakan, anis, kalau begitu separuh aja ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan jangan. Lalu kemudian saat mengatakan kalau gitu ya sudah, as-sulus, sepertiga aja. Beliau mengatakan as-sulus, sepertiga, ya wis sepertiga. Yani itu pun sudah banyak. Yani as-sulus was-sulusu katsir. Itu istilah negeri kita, sepertiga. Ya wis rapopolah sepertiga. Itu pun sudah banyak. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, "Lau kana an-nasu ghallu minas-sulus ila ar-rubu'." Seandainya orang-orang itu kalau mau berwasiat menurunkan dari sepertiga, jangan sepertiga lah, 1/4 atau seberapa gitu, lebih kurang daripada sepertiga. Kenapa? Karena sebenarnya Rasulullah itu pun membolehkannya dengan berat. Beliau mengatakan as-sulus was-sulusu katsir. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan di akhir hadis tadi, yani li antadzara warasataka aghniya khairun min antadzarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Seandainya kamu tinggalkan anak keturunanmu itu kaya, itu jauh lebih bagus dibandingkan kamu biarkan, kamu tinggalkan mereka itu miskin, minta-minta kepada orang lain. Jadi maksimal dari harta yang boleh diwasiatkan itu sepertiga. Ngitung sepertiga dari mana? Dari semua harta yang dimiliki setelah prosesi jenazah dan setelah melaksanakan utangnya. Karena orang kalau meninggal dunia,
harta bendanya sebelum diwarisi, yani sebelum diwarisi, maka harus dilaksanakan 4 hal. Kalau kita perinci 3 hal, kalau kita globalkan. Jadi sebelum harta itu diwarisi, maka harus dilaksanakan 3 hal. Gitu aja lah. Dan gak terlalu terperinci. Yang pertama, tajhizul janazah. Biaya perawatan jenazah. Biaya perawatan jenazah. Kalau di kampung-kampung kita biaya perawatan jenazah gratis ya sudah. Tapi kan gak semua biaya perawatan jenazah itu gratis. Di berbagai macam kota, yani perawatan jenazah itu butuh biaya besar. Karena kalau dimakamkan di tempat ini harus bayar. Yani, dan macam-macamnya, bahkan ada beberapa pemakaman elit itu yang bayarnya mahal. Itu namanya tajhiz al-janazah. Taib. Setelah digunakan untuk ngeramut jenazah, hartanya masih lebih, dilihat dia itu punya utang apa enggak. Yang kedua, utang. Baik utang kepada makhluk maupun utang kepada Allah. Utang kepada makhluk jelas berkaitan dengan hukukul adamiyyin. Utang kepada Allah adalah kewajiban-kewajiban harta benda yang belum dia tunaikan. Zakat yang belum dia tunaikan, kafarah yang belum dia tunaikan. Itu istilahnya adalah utang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kemudian ternyata setelah digunakan untuk bayar utangnya kok masih lebih hartanya, maka dilihat dia itu punya wasiat atau tidak. Lah, wasiat itu maksimalnya sepertiga dari sisa harta setelah dipakai ngeramut jenazah, setelah dipakai bayar utang. Setelah dipakai ngeramut jenazah, setelah dipakai bayar utang. Jadi anggaplah misalkan orang itu meninggal dunia. Dia itu meninggalkan rumah, meninggalkan kebun, meninggalkan ini. Semuanya di total. Rumah harganya berapa, dia total. Prediksi aja secara umum. Tanah ini. Taib. Anggaplah misalkan semua aset yang dia miliki total 10 juta. 10 juta dolar. 10 juta rupiah. 10 juta dolar. Ya wis lah. Ben gampang ngitungnya. Jadi anggaplah 100 juta. Kayak gampang-gampangan. Hitung-hitungan. Untuk biaya perawatan jenazah habis 2 juta. Tinggal 98. Utang dilihat semua. Zakatnya yang belum terbayar. Kafarahnya yang belum terbayar. Utang A, utang B, utang C, utang D gitu ya. Banyak utangnya ternyata. Dilunasi semua dari harta tinggal 60. Ternyata utangnya berapa tadi berarti? 38. Utangnya 38 juta. Sisa 60 sekarang. Lah, dia ternyata punya wasiat. Maka wasiat maksimalnya hanya sepertiga. Dari mana kan? Dari 100? Bukan. Sepertiga dari 60. Yaitu maksimal dari wasiatnya adalah 20 juta. Kalau dia itu tatkala wasiat dia mengatakan, "Nak, kalau nanti bapak mati, yani sawah yang sana itu kasihkan masjid ya." Setelah dilihat sawahnya ternyata 10 juta, ya sudah kasihkan semua. Tapi kemudian dia mengatakan, "Nak, kalau nanti bapak meninggal dunia, sawah yang sana kasihkan masjid." Ternyata dilihat sawah itu harganya 30 juta, maka enggak diberikan semua. Diberikan hanya 20 jutanya tok. Kenapa? Karena yani as-sulus was-sulusu katsir. Yani wasiat itu hanya sepertiga, itu pun sudah banyak. Baik. Itu mana? Wahiya minas sulus. Yani wasiat itu dari sepertiga harta. Fa in zat, apabila ternyata wasiatnya lebih, uqifa ala ijazatil warasah, diserahkan kepada dibolehkan oleh ahli waris. Gambarnya tadi, harta 100 juta digunakan untuk perawatan, digunakan untuk membayar utang, tinggal 60. Ternyata bapaknya itu punya wasiat. Nanti kalau bapak wafat, sawah yang sana kasihkan masjid.
Setelah dilihat dari sisa harta yang tinggal 60, kemudian dilihat harga sawah itu, ternyata harga sawahnya itu 30 juta. Mestinya sepertiganya hanya 20. Boleh nggak dilaksanakan semua? Hukum asalnya nggak boleh. Kecuali kalau semua ahli waris sepakat membolehkan. Kecuali kalau semua ahli waris sepakat membolehkan. Semuanya tanpa terwali. Semua ahli waris sepakat mengatakan nggak apa-apa lah. Kalau bisa kita tambahi mesakni bapak, gaya tambahan pahala dan macam-macamnya. Semuanya ahli waris sepakat untuk membolehkan lebih dari sepertiga, maka itu menjadi boleh. Kenapa? Yani karena hadis yang berkaitan dengan masalah larangan wasiat di atas sepertiga itu adalah dikhususkan dengan sabda beliau, illa ayyujizahul warathah, kecuali kalau dibolehkan oleh ahli waris. Yang kedua, harta yang 10 juta tadi kan seharusnya cuma 20. Yang 10 itu mestinya milik ahli waris. Itu milik mereka. Kalau milik mereka kemudian mereka membolehkan untuk digunakan wasiat orang tuanya, maka itu tidak mengapa karena itu adalah hak mereka. Jadi itu makna ucapan beliau, fa in zada, apabila lebih daripada sepertiga, wuqifa ala ijazatil warathah, maka ditahan gitu ya, diserahkan, tergantung dibolehkan oleh ahli waris atau dibolehkan oleh ahli waris atau tidak. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini ucapan beliau, wala tajuzul wasiyatu lil waris. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Tip. Kalau antum nulis jangan kecil-kecil. Matius tua. Mohon penjelasan tentang harta gono gini. Harta gono gini itu ya kan bahasa Arabnya adalah mal kunu gini. Gono gini itu istilah negeri kita ya. Nggak ada dalam istilah para ulama. Istilah negeri kita. Kenapa? Karena adat istiadat negeri kita dengan adat istiadat masyarakat Timur Tengah itu berbeda. Masyarakat Timur Tengah lumrahnya itu yang aktivitas kerja laki-laki, yang perempuan duduk manis di rumah ngurusi rumah. Makan gak makan tergantung suaminya. Maka di negeri mereka gak ada istilah harta gono gini. Kita hidup di satu negara sejak zaman purbakala dahulu, sejak zaman prasejarah, itu memang rumah tangga itu ekonominya dibangun di atas kerjasama bareng suami istri untuk bekerja. Itu memang ada sejak zaman dahulu kala. Seorang petani misalkan laki-laki berangkat pagi gitu, setelah subuh kemudian agak terang-terang dikit itu berangkat ke sawah. Istrinya di rumah sibuk, ya masak, yang ini, yang gitu, ya nyapu rumah, nyuci piring. Nanti jam-jam 8 gitu berangkat ke sawah, bawa makanan. Sampai di sawah sarapan bareng. Ya bareng-bareng kodok, bareng-bareng opong, sarapan bareng. Setelah sarapan, istrinya pulang, enggak, kerja. Bareng sama suaminya, kerja. Ya apa gitu, pekerja bareng ngurusi sawah. Zuhur, kemudian gitu sampai sore. Sehingga tatkala panen, itu kerja siapa? Kerja berdua. Noko juga begitu. Ini noko kalau jualan apa misalkan? Jualan bakso, jualan pentol, istrinya yang masak, suami yang jual. Atau kadang-kadang kebalik, suami yang masak, istri yang jual. Kadang-kadang dua-duanya. Ini dua-duanya. Jual apa gitu? Lumrahnya negeri kita memang semacam itu. Lumrahnya negeri kita memang semacam itu. Sehingga tatkala mereka setelah rumah tangga itu bisa buatin rumah, bisa beli aset, bisa ini, bisa itu. Ini hartanya siapa? Harta berdua. Harta berdua. Lah, makanya ya akhwan,
antum kalau kajian tentang fikih gono gini, antum jangan cari di kitab faraid sampai mencret nggak ketemu. Kitab faraid yang paling gede sekalipun antum cari nggak akan ketemu pembahasan tentang harta gono gini. Mustahil ketemu karena memang nggak ada. Pembahasan harta gono gini itu ada dalam bab syirkah. Bab yang tentang patungan harta. Yang tentang patungan harta antara suami dan istri, antara harta suami dan harta istri. Secara ulun ya kawan, ana katakan. Harta suami istri panjang dulu nih, enggak apa-apa sebentar. Harta suami istri itu ada 3 jenis. Harta suami istri itu ada 3 jenis. Yang pertama, harta murni suami. Harta murni milik suami. Yang kedua, harta murni milik istri. Yang ketiga, harta mushtarakah. Al-amwal al-mushtarakah bainaz zawjain. Harta milik suami istri berdua. Harta milik berdua antara suami istri. Nah, harta yang ketiga inilah yang kemudian diistilahkan oleh orang-orang negeri kita dengan istilah gono gini. Ustaz napa istilah kok ngono? Bu, tahunya mereka istilah ribet kok. Harta murni milik suami. Gambarnya bagaimana? Seorang suami, seorang laki-laki sudah punya harta sebelum nikah. Atau seorang suami mendapatkan harta dari keluarganya sendiri, warisan atau yang lain. Atau mungkin seorang suami kerja, istrinya nggak punya penghasilan apapun. Berarti harta di rumah tangga itu milik suami murni. Ada harta itu milik istri murni. Seorang istri sudah punya pendapatan, sudah punya pekerjaan, seorang wanita ya, sebelum dia nikah. Tatkala dia nikah, itu sambil bawa Alphard. Sambil bawa Pajero. Ya Pajero itu berarti milik istri murni. Atau dia mendapatkan harta dari keluarganya. Warisan atau apa dari keluarganya. Itu milik istri murni. Yang ketiga, kalau sang istri punya pekerjaan sendiri setelah dia itu menikah. Dengan syarat pekerjaan yang dibolehkan oleh syariat. Dia mendapatkan sesuatu, maka harta itu murni milik istri. Dan ini bukan harta gono gini. Jadi kalau suami meninggal dunia, hartanya dia dibagi. Kalau istri meninggal dunia, hartanya dia dibagi. Lah, harta yang ketiga itulah yang diistilahkan oleh orang-orang negeri kita dengan istilah harta gono gini. Harta milik berdua. Bangun rumah dari hasil kerja berdua. Beli mobil dari hasil kerja berdua. Maka rumah adalah gono gini, mobil adalah gono gini. Tep. Bagaimana fikihnya? Pertama, ikhwatin azanillahu yakum. Kalau prosentase harta itu jelas. Prosentase harta itu jelas. Jadi jadi misalkan bisa bangun rumah, beli tanah, bangun rumah, itu jelas. Berapa persen milik suami, berapa persen milik istri, maka yang dijadikan patokan adalah kejelasan itu. Adalah kejelasan itu. Kalau enggak jelas berapa persen harta suami, berapa persen harta istri, kalau enggak jelas, kembalikan kepada urf yang ada di tengah masyarakat. Kalau ada urf. Kalau tidak, kembalikan kepada mahkamah syar'iyah. Dan mahkamah negeri kita menetapkan bahwa harta gono gini itu 50-50. 50%, 50%. Itu mahkamah negeri kita. Gak apa-apa. Jadi keputusan mahkamah semacam itu dengan syarat tidak ada kejelasan. Berapa persen milik suami, berapa persen milik istri. Wallahu alam bissawab. Nah. Boleh enggak berwasiat kepada ahli waris yang tidak dapat bagian dengan syarat jika benar-benar tidak dapat? Boleh. Yang enggak boleh itu kepada ahli waris yang mendapatkan bagian. Mazhab apa yang paling cocok untuk kami dalami nantinya? Ya akhil aziz barakallahu fikum.
belajar fikih lewat kitab mazhab itu adalah salah satu cara belajar fikih. Kitab apapun yang kita pelajari itu semuanya adalah wasilah, cara belajar. Cara belajar. Inti dari tujuan kita belajar fikih itu memiliki malakah fikhiyah, kemampuan untuk ngolah fikih, kemampuan untuk masak dalil, masak kasus masalah menjadi satu hukum yang paten, menjadi satu hukum yang paten. Itu bisa lewat jalur ini, bisa lewat jalur itu, bisa lewat cara ini, bisa lewat cara yang semacam itu. Hanya cara umum, kalau lewat kutubul madzahib itu lebih runutannya lebih jelas, karena telah melewati masa yang amat sangat panjang. Tapi kalau pertanyaannya, kalau memang kami harus belajar mazhab, belajar apa? Belajarlah mazhab yang berkembang di negeri tempat kita tinggal. Dan negeri ini fikih dasarnya adalah fikih Syafi'iyah. Negeri ini fikih dasarnya ini adalah fikih Syafi'iyah. Kayak di Saudi, Saudi itu fikihnya Hambali. Makanya para ulama di negeri mereka semua masjid dari ujung sampai ujung Saudi, semua masjid ini ngajarkan fikih Zatul Mustaqni. Gak mungkin keluar dari itu. Zatul Mustaqni, Raudhul Murbi, Muqni, Dalilut Talib, Minhajus Salikin, gak akan keluar dari kitab-kitab itu. Semua masjid. Kenapa? Karena memang fikihnya Hambali. Karena memang fikihnya adalah Hambali. Begitu. Meskipun ada sih 1-2 majelis gitu ya yang mengajarkan fikih Syafi'iyah. Kayak di Mekah itu ada Salatiyah. Madrasah Salatiyah itu mengajarkan fikih Syafi'iyah. Ada lagi di Madinah itu madrasah apa itu mengajarkan fikih Malikiyah. Begitu. Tapi secara umum di Saudi itu fikihnya fikih Hambali. Kalau memang jadi mau mempelajari fikih mazhab, maka di negeri kita adalah fikih Syafi'iyah. Karena memang itu adalah fikih yang memang berkembang sejak zaman dahulu di negeri kita. Tapi ya ikhwan, gak paten. Anda katakan gak paten ya ikhwan, negeri kita itu negeri ajaib. Ini negerinya gak negeri Aladin tapi negeri ajaib. Kenapa? Susahnya fikih ya ikhwan di negeri kita. Itu orang lahir procot itu ngerti khilaf. Jadi bayi lahir owek-owek itu sesuk itu langsung ngerti ada khilaf. Tatkala dia noleh ke kanan pakai kunut, noleh ke kiri enggak kunut, oh ada khilaf. Jadi ruwet gitu. Ya pembahasan kita itu ruwet karena negeri demokrasi lepas. Organisasi keislaman lepas. Jadi ada fikih madhab Muhammadiyah, ada fikih madhab NU, ada madhab Persis, ada madhab ini, ada madhab Al-Furqan. Madhab Al-Furqan ini enggak jelas. Lah, dari sini ya akhwan fiddin azanillahu wa iyyakum. Cenderungan Anda pribadi di Indonesia itu kalau memang harus belajar fikih madhab, pelajarilah Syafi'iyah. Tapi jangan lupakan fikih perbandingan madhab, karena negeri kita memang negeri yang campur antara satu madhab dengan yang lainnya, Atau pelajarilah fikih yang berkembang di komunitas kita berada. Pelajarilah fikih yang berkembang di komunitas kita tinggal. Karena kalau antum tinggal di kawasan Muhammadiyah, belajar fikih Syafi'iyah pun gak ada fungsi nih. Gak diamalkan. Antum belajar di komunitas Persis, kemudian belajarnya dari kecil fikih Syafi'iyah, itu pun gak fungsi. Maksudnya gak fungsi, gak bisa diamalkan. Karena ini komunitasnya beda. Apalagi kalau di tangan Wahabi. Jadi tengah-tengah kalangan Wahabi dan itu banyak titik-titik perbedaan. Maka bisa Anda katakan cara yang kedua, yaitu pelajari fikih dengan urut-urutan yang berkembang di tengah komunitas kita. Toh semuanya adalah alat. Runutan dari satu kitab ini kecil naik. Nah, runutan ini ya kawan, yang paling bagus memang di madhab. Fikih madhab. Kalau mau runut dari kitab ini ke kitab ini, dari kitab ini ke kitab, runutannya itu jelas. Runutannya itu paten. Kalau runutan di luar madhab itu raba-ngeraba. Dari satu kitab ke kitab yang lain, dari satu kitab ke kitab yang lain itu raba-raba antara
Yani orang dengan orang yang lain. Tapi ala kulin semuanya nggak apa-apa, ijtihad. Semuanya dalam masalah ijtihadiyah menuju kepada satu titik, yaitu memiliki malakah fikhiyah. Wallahu alam bissawab. Tapi insyaallah sebelum nanti yang kita pelajari, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.